Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Pondok Darussalam di Dusun Sumbersari, Kencong, Kecamatan Kepung. Ini mau bertemu sama Gus Yen, mau berbagi pengetahuan tentang GMS dan GLF. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Ternyata orangnya masih di belakang. Saat ini sedang menuju ke kebun porang bersama Gus Yen. Mari kita lihat kondisi tanaman porang yang sedang bermasalah ini. Ya kalau nggak bermasalah mungkin saya nggak dihubungi nih sama beliau ini. Nah ini dia. Ini kalau kita lihat tanaman porangnya sebetulnya cukup bagus ya, gewendut-gendut ini. Besar-besar, konstruksi tempat menanamnya sudah sangat bagus. Akan tetapi ini agak kekuning-kuningan ya. Ini kalau dilihat ini sedikit bermasalah dengan posisi medianya yang terlalu basah, kemudian medianya terlalu mungkin pemupukannya yang kurang tepat ini. Batangnya juga sedikit bermasalah ini. Seperti ini ya, ini bagus. Nanti kita coba untuk mengatasi dengan GMS. Ini kayaknya perlu dilakukan penyemprotan dan pengocoran GMS. Nah ini kebun lainnya campur sama jagung ini. Ini ada yang bagus kondisinya, tapi yang lain ya sebagian ada yang bermasalah. Secara umum yang di sini lebih bagus daripada yang tadi. Tidak tahu yang bagian dalam, sebentar kita lihat yang di bagian dalam. Ya kondisinya lebih bagus, lebih sehat, tapi agak kurus. Sebenarnya gendutian yang tadi, yang di lahan pertama tadi. Nah saat ini mengambil leaf mold. Ayo mas, diambil mas, itu mas, tanahnya yang di bawah. Cari yang gembur ya, jangan yang keras, jangan. Bagian permukaannya saja, enggak apa-apa, seperti ini. Nah ini empuk sedikit, yang bagian permukaan saja, enggak usah terlalu dipaksakan ke bawah. Ini dari bawah pohon pisang. Oke, sudah segitu saja, sudah cukup. Nah ini mau ngambil leaf mold lagi. Ayo mas, diambil mas. Di bawah serasa daun jati. Nah itu mas, tanahnya. Nah itu yang kepegang sedikit tadi itu. Oke, dimasukkan, campur aja nggak apa-apa. Ambil lagi yang lain sedikit lagi. Nah itu. Oke, sudah cukup. Nah ini ngambil leaf mold di bawah pohon bambu, di bawah serasa. Nah ambilin daunnya dulu, kemudian nanti sampai di titik tanah yang atau komposnya yang empuk mas. Nah ini mas, nah ini, nah itu kan empuk sekali kan. Iya. Nah, ini bagus sekali ini. Di antara yang lain tadi bagusan yang ini. Ambil agak banyak dikit mas, dibuat persediaan. Nah ini bagus sekali ini. Nah ini pas di bawah kakinya sampean mas, kayaknya bagus itu. Coba dicek. Nah itu enggak. Nah ya, ambil mas yang di situ.
Nah, ini demi untuk memenuhi nutrisi yang paling bagus adalah berasal dari tanaman itu sendiri. Ini Gus Yen secara langsung mengambil ke lahan ini. Mantap sekali semangatnya Gus. Semangat terus ya Gus ya. Nanti besok buat sendiri Gus. Jangan santrinya yang disuruh. Nah, saatnya kita membuat GMS dan GLF ini di pondok ini sama Gus Yen ini. Halo Gus Yen. Oke, kita buat ya. Saat ini praktek dengan Mas Santri. Ini Mas Santri, siapa namanya Mas Santri? Mas Kafid. Mas Kafid, monggo Mas Kafid dimulai seperti petunjuk tadi. Pertama, ambilkan garam kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Terlebih sedikit boleh, kebanyakan Mas itu Mas. Kurangi lagi sedikit lagi. Oke, sebegitu. Oke, dimasukkan ke situ. Tiga-tiganya ini untuk membuat GMS yang wadah putih. Ya, satunya lagi Mas. Masukin aja, nanti ngaduknya belakangan aja enggak apa-apa. Sekarang leaf moldnya tadi kan sudah tercampur, dikocok-kocok Mas. Nah, begitu supaya campur rata semua. Tadi sudah ditunjukkan dari berbagai titik pengambilannya ya. Dari pohon bambu, pisang, sama serasa pohon jati tadi. Oke, sudah cukup Mas, rata ya. Diambilkan 1 genggam, 2 genggam, sorry. Ya, ayo. Masukin 1, 2, yang lain. Ya, satunya lagi Mas. Nah, sisanya nanti untuk yang membuat GLF ini masukin ke sini Mas, langsung Mas ke. Oke. Nah, setelah dimasukkan sekarang diaduk Mas, diaduk pakai tangan nggak apa-apa Mas. Nah, begitu diaduk. Oke. Lalu dilanjutkan dengan pisangnya diinjek Mas, itu Mas, agak ke sini Mas. Ya, enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa, nanti juga dihancurkan pisangnya. Sekarang kentangnya Mas silakan diambil satu dulu. Nah, diremet-remet dulu Mas. Dihancurkan. Kalau panas ambilkan air aja Mas kalau panas Mas. Jadi supaya nanti bisa mudah untuk perkembangbiakan mikroba GMS. Nah, ini bosnya cuman diem sambil senyum-senyum aja ini ya. Oke Mas, sudah campur air dulu Mas, tambahi air sedikit dulu. Nah, diremas-remas lagi supaya lebih halus ya, sebelum dicampur dengan air total nanti. Nah, kemudian disaring, mari saya bantu. Sudah, masukin ke sini Mas. Oke. Nah, nanti yang kasar kita remas-remas lagi. Nah, sekarang kita tambahkan pisangnya Mas. Nah, diremet-remet dulu Mas. Nah, tambahkan pisang untuk satu timba cat ini kita tambahkan 3 pisang kepok kecil, enggak apa-apa. Nah, ini kita remas-remas dulu, nanti baru diremas dan dimasukin ke media, tapi tetap disaring Mas ya, supaya nanti halus. Ini kulitnya kita masukin ke wadah. Nah, dimasukin. Oke, sudah ya. Setelah itu ditutup Mas. Diaduk dulu, diaduk sampai rata benar. Nah, ini proses membuat GMS-nya sudah selesai, satu wadah, satu timba ini. Nah, sekarang kita lakukan proses pembuatan GLF atau Jadam Liquid Fertilizer ya. Ini tadi untuk leaf moldnya kan sudah dimasukin, kemudian ini ada kulit pisang, tadi pisangnya dimakan sama saya dan anak-anak pondok. Ini sudah dimasukkan duluan, leaf moldnya tadi sudah, kemudian saatnya sekarang kita tambahkan dengan garam. Mari Mas, ditambahkan garam kira-kira 3 sendok makan. Oke, 1, 2,
3 cukup mas. Ayo diaduk mas ya. Udah cukup diaduk. Sini dulu garamnya. Udah diaduk, udah cukup. Nanti sekarang kita tambahkan dengan ini gulma dan rumput ya. Ini gulmanya, ini macam-macam gulmanya, ini sudah dikumpulkan banyak. Nih masukin, langsung masukin aja mas, langsung masukin ya, semua masukin, ditekuk-tekuk, nggak usah dipotong-potong tapi langsung dimasukin. Kebetulan ini juga ada, silahkan mas dimasukin. Ada kendala pada tanaman porang, yaitu jamur seperti ini sebetulnya jamur pengurai ya, tapi karena sebelumnya terindikasi kena fusarium, jadi ini sengaja saya masukkan supaya apa, nanti bisa memberikan ketahanan terhadap fusarium dan jamur-jamur yang nantinya menyerang. Nah ini kebetulan karena ini, waduh ini agak kelebihan airnya mas, ini dikurangi aja, masukkan ke GMS saja. Nah, dibagi mas, dibagi ya. Nah, satu situ, kemudian satunya lagi. Nah, satunya lagi mas, supaya bisa untuk mencukupi. Oke, sudah cukup mas. Ini dimasukkan semua bahan organiknya. Ini termasuk saya tadi minta untuk disediakan porang yang bermasalah, yang tempo hari busuk ya. Ini kita potong nanti ya, dipotong-potong jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, ini potong kecil-kecil, nanti dimasukkan ke dalam sini juga, supaya nanti ada bakteri yang untuk menghancurkan perusak dari tanaman tersebut. Oke, memang ini khusus untuk porang nantinya, jadi seperti itu. Daunnya juga dimasukkan mas, enggak apa-apa. Nah ini proses sudah selesai, tinggal kita tutup ya, tinggal kita tutup. Ini untuk yang GLF nya masih belum selesai, ini nanti biar dimasukkan dulu. Nah ini umbinya, umbi porang silakan dimasukkan mas ya, yang bermasalah biar dimasukkan dulu ya, dimasukkan buat pupuk le. Nah ini kemudian ini batang tanaman porang ya, masukkan juga mas, dilipat-lipat kecil-kecil aja, enggak apa-apa, supaya mudah masukinnya. Ini memang sengaja enggak dihancurkan dulu karena biar terurai secara perlahan-lahan, biar menjadi bagus nanti pupuk GLF nya. Oke. Oke, kita lakukan finishing ya, kita aduk dulu. Monggo mas, diaduk mas. Hati-hati ya mas, bambunya agak tajam itu. Oke, lain kali pakai kayu yang aman. Tidak apa-apa, yang penting sudah teraduk, garamnya juga sudah teraduk. Udah cukup mas, cukup. Nah, ditekan sedikit ini supaya tenggelam. Ini yang GMS nya juga mas, jangan hanya GLF saja. Udah aduk semua. Ayo satunya lagi. Oke, satunya. Nah sekarang kita tutup. Ini untuk GMS nya, ini karena sudah cukup rapat, kita hanya butuh, tidak perlu diikat ya ini tinggal ditutup saja. Oke, tutup mas. Kalau perlu nanti dicarikan batu, ditindih sama batu. Bentar. Ini begini. Kemudian yang ini mas, yang GMS nya mas, diikat mas ya. Oke, saya bantu mas. Ayo, talinya disiapkan, diikat yang serapat mungkin ya. Ini pisaunya kira-kira aja, ikat dulu nanti baru dipotong.
Ini jangan sampai terlepas ya Mas talinya, nanti sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari baru dibuka. Oke, nanti setelah diikat ini dicarikan penutup, mungkin bisa karung plastik, enggak apa-apa, supaya sinarnya enggak tembus ke dalam media pengembangan atau perbanyakan mikroorganisme, mikrobakterinya ya. Oke, saya rasa cukup begitu. Alhamdulillah, ini share cara pembuatan JMS sama GLF di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, berjalan dengan lancar. Nanti masih ini yang bisa membantu teman-temannya, nanti bisa diajarkan ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan cara pembuatan JMS sama GLF ini bermanfaat ke depannya, baik untuk pondok pesantren, santri-santrinya juga akan tertular ke orang lain nantinya. Oke, akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.